Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita ini adalah hamba-hamba Allah. Kita tidak punya apa-apa, semua milik Allah. Diri kita milik Allah. Yang kita katakan milik kita ini pun miliknya Allah. Semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua terjadi dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang selamat kecuali yang diselamatkan oleh Allah. Tidak ada orang yang celaka kecuali yang dibuat celaka oleh Allah. Tidak ada kebaikan kecuali bila didatangkan oleh Allah. Tidak ada keburukan kecuali sebabnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan hidup kita siang dan malam, kesibukan kita siang dan malam, pikir kita siang dan malam adalah menghadapkan hati kepada Allah, bermohon kepada Allah. Jadikanlah kesibukan siang dan malam adalah untuk taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, dengan berharap pertolongan Allah, berharap perlindungan Allah, berharap keselamatan dari Allah, berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dimuliakan, semua yang kita harap, semua yang kita banggakan, apa saja bentuknya, tidak akan bisa menolong kita tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang kita khawatirkan tidak akan bisa mendatangkan bahaya tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibukkan diri kita siang dan malam dalam sujud kepada Allah, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah. Sudah menjadi ketentuan Allah. Kalau orang hidupnya hidup sebagai hamba, siang dan malam hanya ingin taat saja, programnya satu saja, programnya menghabiskan umur untuk taat kepada Allah, maka alaihissallahu bikafin abdah, Allah akan cukupi kehidupan dia. Allah akan jadikan kehidupan dia kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan ketentraman, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan sudah menjadi ketentuan Allah. Walaupun dunia seisinya diberikan kepada kita, tapi kalau kita tidak sibuk taat kepada Allah, hidup di dunia kita akan merana, kita akan bingung sampai mati dalam kebingungan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syaitan, makhluk yang paling benci kepada manusia, usaha bagaimana manusia ini celaka. Caranya bagaimana? Syaitan bukan membawa senjata, syaitan bukan membawa pedang, bukan membawa senapan. Setan membawa bisikan kepada hati manusia. Tinggalkan agama Allah, tinggalkan agama Allah, tinggalkan jalan yang diridhai oleh Allah. Kamu akan beruntung, kamu akan senang. Itulah kerja setan siang dan malam. Dan karena setannya terus menerus, banyak manusia yang tertipu, sehingga mereka meninggalkan jalan Allah, meninggalkan agama Allah. Akhirnya di dunia tertulo-tulo, bentur sana bentur sini, dalam kebingungannya. Yang dapat dunia bingung dengan dunianya, yang dapat benda-benda bingung dengan kebendaannya, yang tidak dapat apa-apa pun bingung karena tidak punya apa-apa. Semua dalam kebingungan, sampai mati dalam kebingungan. Akhirnya masuk di tempatnya orang-orang bingung, yaitu di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi para nabi, para rasul, makhluk yang paling sayang kepada manusia, membisikkan setiap saat, menyuarakan setiap saat, kebahagiaan kamu kalau kamu baik dengan Allah. Hanya itu saja, kebaikan kamu kalau kamu taat kepada Allah. Ada orang-orang yang oleh Allah dikasih hidayah sehingga mau mendengarkan nasihat para nabi, nasihat Rasulullah SAW. Akhirnya hidupnya jadi bahagia, seperti hidupnya Nabi Ibrahim.
walaupun dalam api pun tetap bahagia. Seperti hidupnya Siti Hajar, walaupun di tengah-tengah padang pasir kering kerontang pun tetap bahagia. Seperti hidupnya Nabi Musa, walaupun di tengah-tengah kerajaan Firaun pun tetap bahagia dan tetap mulia saja. Seperti kehidupan para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah, di mana saja, keadaan bagaimanapun, tetap saja mulia. Nah, muliakan Allah SWT, hari Jumat yang mulia ini, kita perbaharui niat kita. Kita perbaharui niat kita. Kita segarkan pikiran dan ingatan kita. Kita ini hamba Allah. Hanya ada jalan satu untuk supaya selamat. Kalau kita ini baik dengan Allah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, merengek kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Kita ini adalah umat Rasulullah SAW. Tidak ada jalan menuju Allah, tidak ada jalan menuju kebahagiaan selain mengikuti sunnah-sunnah beliau, amalan-amalan beliau, meneruskan perjuangan beliau, berselawat kepada beliau, mencintai beliau, akhirnya jumpa dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini adalah orang-orang yang mau ke akhirat. Maka jangan sampai ada waktu, jangan sampai ada tindakan yang merugikan kita di akhirat. Setiap mau ambil tindakan apa saja, dipikir dulu, kira-kira nanti untung nggak di akhirat, menyenangkan saya di akhirat atau tidak. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan, selagi kamu tidak merasa duduk di padang mahsyar sana sudah menjadi penduduk akhirat, kamu tidak akan pernah bisa berpikir lurus. Kalau ingin berpikir lurus, punya ilham-ilham kebaikan, anggap diri kita sudah duduk di padang mahsyar, anggap neraka di depan kita, surga di atas kita, para nabi, para rasul menghadiri pertemuan kita, baru mikir, nantikan pikirannya jadi lurus. Selagi kita masih merasa saya ini orang dunia, penduduk Temboro, penduduk Magetan, penduduk Indonesia, nggak akan pernah bisa lurus. Saya ini penduduk kubur, saya ini penduduk padang mahsyar, saya penduduk akhirat, saya harus berpikir bagaimana kepentingan akhirat, baru bisa lurus. Begitulah ringkesannya kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. بدون محن ولا بلية بمجرد فضلك العظيم وبشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم والحمد لله رب العالمين.